Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Bad Sister. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Jason Brady yang sedang bermain gitar di kamarnya. Saat sekolah libur, Jason sering merekam video untuk diupload di channel YouTube-nya. Yeah, that's why I wrote this song for you guys, and I hope you like it. Setelah liburan sekolah usai, Jason dan adiknya Zoe diantar ke sebuah sekolah yang dilengkapi asrama. Zoe, Jason, welcome back. Mereka disambut oleh suster kepala yang bernama Rebecca. Sementara itu, di tempat lain, di sekitar asrama mereka, seorang suster mengamati Jason dari ruangan kantor kepala sekolah. Suster itu bernama Suster Sofia. Suster Rebecca mendatangi ruangannya dan ia berkenalan dengan Suster Sophia. Suster Rebecca mengingatkannya bahwa setiap biarawati harus mematuhi kebijakan dan peraturan sekolah. I know what the protocol was at St. Val's, but here we prefer our teachers wear no makeup of any kind. Suster Rebecca langsung menyodorkan tisu dan meminta Suster Sophia untuk menghapus makeup di wajahnya. Setelah perkenalan singkat, Suster Rebecca kemudian membawa Suster Sophia untuk berkeliling asrama. Di saat yang sama, Sophia juga bertemu Jason, dan di sini diketahui bahwa Sophia akan menjadi guru kelas Jason. Suster Rebecca kemudian menunjukkan kamar dari Suster Sophia. Sister, we're very happy you're here. Di kamarnya, Sophia menonton video Jason di laptop miliknya, dan setelah itu, Sophia mulai menciumi laptopnya. Ternyata, Sophia sudah mengenal Jason, dan kedatangannya ke sekolah memiliki tujuan terselubung. That was beautiful. You're really talented, Jason. Your parents must be very proud. Okay. I'll see you in class. Sophia ternyata berniat untuk mendekati Jason. Keesokan harinya, saat berada di kelas, seorang siswi bernama Sarah mencoba mendekati Jason. Sarah adalah gadis cantik dan populer, ayahnya juga adalah orang kaya, dan memiliki pengaruh yang cukup besar karena memberikan sumbangan pada yayasan sekolah tersebut. Tak lama kemudian, Suster Sophia memasuki kelas, dan ia mulai cemburu melihat kedekatan Sarah dan Jason. Sophia menegur Sarah dengan cara yang sedikit mengintimidasi. I trust that you'll check your behavior. Setelah kejadian itu, Jason dan Sarah kembali mengobrol di halaman sekolah. Sarah curhat kepada Jason tentang sikap menjengkelkan dari Suster Sophia. Jason tidak mengatakan apa-apa, namun mereka langsung berciuman. Miss Croft! Tiba-tiba, Sophia mendatangi mereka dengan ekspresi marah. Sophia memerintahkan Jason untuk kembali ke kelas, dan ia memperingatkan Sarah untuk segera menjauh dari Jason. Jason! A minute, please. Setelah itu, Sophia meminta Jason untuk menghadap ke kamarnya saat pelajaran sudah selesai. Pada awalnya, Jason menolak karena laki-laki tidak diizinkan untuk mengunjungi kamar biarawati. Namun, sepulang sekolah, Jason mendatangi kamar Suster Sophia dan ia melihat pintu kamarnya sedikit terbuka. Saat ia melihat ke dalam, ia terkejut melihat Suster Sophia yang pada saat itu sedang melepaskan pakaian biarawatinya. Ternyata, Suster Sophia melakukannya dengan sengaja dan ia berpura-pura tidak memperhatikan kedatangan Jason. Jason buru-buru pergi karena takut Suster Sophia memergokinya mengintip. Pada malamnya, saat akan tidur, Jason masih membayangkan Suster Sophia. Jason membayangkan dirinya bermesraan, dan bahkan Jason berimajinasi terlalu liar. Hey, Rockstar. Got big plans this weekend? Hardly. You have my number. Suatu malam, Suster Sophia menyelinap ke asrama gadis ketika semua orang sudah tertidur. Sophia masuk ke kamar Sarah
dan ia diam-diam menyelipkan narkoba di buku gadis itu. Sofia berniat menjebak Sarah agar ia dipecat dari sekolah. Tiba-tiba, Suster Rebecca memergoki Sofia dan wanita itu beralasan bahwa ia hanya ingin memeriksa keamanan di asrama wanita. Suster Rebecca mempercayai Sofia dan ia pergi begitu saja. Keesokan harinya, saat di kelas, Suster Sofia meminta siswa untuk membuka buku pelajaran mereka. Ketika Sarah membuka bukunya, ia menemukan gulungan rokok, dan kejadian itu menarik perhatian Suster Sofia dan siswa lainnya. Sarah kemudian dibawa ke kantor kepala sekolah, dan ia hanya bisa menangis sambil menyangkal bahwa rokok itu bukan miliknya. Namun, sekolah tetap menghukumnya sesuai aturan yang berlaku. Sarah diskors, dan ia harus dipulangkan dari sekolah untuk beberapa waktu. Setelah kejadian itu, seluruh asrama diperiksa, dan para biara menemukan sebotol minuman keras di kamar Jason. Saat Jason akan dihukum, Sofia membela Jason di depan para biara dan biarawati lainnya. Sofia meminta agar Jason diberi hukuman ringan, yaitu membersihkan sekolah akhir pekan ini. Sofia melakukan tersebut agar ia bisa tinggal bersama Jason selama akhir pekan. Setelah itu, diperlihatkan adegan kilas balik di mana awalnya Sofia jatuh cinta dengan Jason. Sofia menonton video musik Jason di media sosial dan ia menjadi sangat terobsesi kepadanya. Kemudian, Sofia mulai stalking kehidupan dari Jason. Hingga pada akhirnya, ia mengetahui bahwa seorang biarawati bernama Sofia akan dipekerjakan di sekolah Jason. Sofia pergi menemui suster itu dan langsung membunuhnya. Kemudian, Sofia menyamar menjadi biara dan ia mendatangi sekolah Jason. Di sini terungkap bahwa Sofia bukan nama asli dari wanita itu. Hari berikutnya, saatnya memasuki akhir pekan. Jason ditahan di sekolah untuk menjalani hukuman. Saat bersih-bersih, Sofia mencoba membantu Jason sambil mencoba merangsang remaja itu. Pada malamnya, saat Jason sedang tidur di kamarnya, Sofia mengendak masuk ke kamar dan ia menyalakan handphone untuk merekam diam-diam. Jason merasakan seseorang masuk kamar dan saat terbangun, ia sangat terkejut melihat Suster Sofia. Suster Sofia perlahan mendekati Jason dan ia membujuknya untuk melakukan hubungan seks. Jason yang takut menolak permintaan itu, namun Suster Sofia mengabaikannya dan ia langsung melepas pakaiannya. Jason akhirnya tergoda dan mereka berhubungan seks pada malam itu. Keesokan paginya, Jason merasa sangat bersalah karena sudah berhubungan intim dengan seorang biarawati. Saat kamar Jason sedang kosong, Sofia mengendak masuk dan mulai mencium pakaian Jason. Tiba-tiba, Zoe datang ke sana dan memergokinya. Sofia menegur Zoe yang masuk ke asrama pria. Setelah itu, Zoe memberitahu Jason tentang apa yang dilihatnya. Sofia yang melihat itu marah kepada Zoe, dan ia memberikan nilai rendah untuk Zoe dalam ujiannya. Sepulang sekolah, Jason berniat untuk mengakui dosanya. Forgive me, Father, for I have sinned. I engaged in fornication. Father? Namun Jason malah terkejut karena ia mengetahui bahwa di sana tidak ada pendeta, melainkan Suster Sofia. Mereka pun mulai bermesraan di sana. Jason akhirnya menyelesaikan hukumannya dan ia diperbolehkan untuk pulang ke rumah di akhir pekan. Saat sedang menikmati makan malam, ayah Jason menegur putranya karena mendapat hukuman dan nilainya yang jelek. Namun, Jason malah membuat ayahnya semakin marah karena ia tidak ingin lanjut kuliah demi mewujudkan mimpinya menjadi penyanyi. Pertengkaran ayah anak itu akhirnya membuat Jason meninggalkan makan malamnya dan ia pergi menuju pesta di rumah Sarah. Sarah yang masih diskors langsung mendekati Jason dan mulai menciumnya. Saat berciuman, Jason membayangkan Sofia dan ia langsung menghentikan Sarah.
Jason akhirnya pergi meninggalkan pesta sambil membawa sebotol minuman keras di tangannya. Kemudian, seorang polisi menangkapnya karena Jason masih di bawah umur. Namun Sofia ada di sana dan ia mencoba membujuk polisi itu. Setelah semuanya aman, Sofia membawa Jason ke sebuah hotel dan di sini Sofia kembali mencoba merayu Jason. Kali ini, Jason menolak dan mengatakan bahwa yang mereka lakukan itu adalah hal yang salah. Sofia mengatakan kepadanya bahwa ia ingin bersama Jason selama sisa hidupnya. Sofia juga mengungkapkan bahwa ia memiliki banyak uang sehingga mereka berdua dapat hidup bahagia bersama. Jason marah kepada Sofia dan ia menolak permintaan wanita itu. Jason kemudian pergi dari sana dan ia duduk sambil melamun di pinggir jalan. Kemudian, ayah Jason datang dan akhirnya ia mendukung Jason untuk fokus pada karir musiknya. You're right. I'm sorry. Thanks, Dad. Keesokan harinya, Jason kembali ke asramanya dan ia menemukan Sofia tidak sadarkan diri di tempat tidurnya. Jason mengira Sofia mencoba bunuh diri dengan meminum obat. Ketika ia mencoba memberikan napas bantuan, tiba-tiba Sofia terbangun dan ternyata wanita itu hanya mengeprank Jason untuk mendapatkan perhatiannya. Jason yang sudah muak dengan permainan Sofia mengancam akan melaporkan tindakannya kepada kepala sekolah. Namun, Sofia justru mengancam akan menyebarkan video skandal terlarang mereka kepada semua orang. Jason hanya bisa terdiam karena ia tidak ingin semua orang tahu tentang tindakan bejatnya di sekolah. Beberapa hari kemudian, saat Sofia sedang mengajar kelas, Suster Rebecca datang dan menghentikan pelajaran. Kepala sekolah menyuruh Sarah untuk masuk ke kelas karena hukumannya sudah berakhir. Hubungan Jason dan Sarah mulai dekat lagi. Mereka sering terlihat bermesraan yang membuat Suster Sofia mulai cemburu. Pada malam harinya, Sofia masuk kembali ke asrama gadis dan ia mendatangi Sarah di kamar mandi. Sofia segera membenturkan kepala Sarah ke dinding kamar mandi berulang kali. Sarah akhirnya tewas mengenaskan dan Sofia menyamarkan kematian Sarah seakan-akan terjadi kecelakaan. Tak lama kemudian, Zoe terkejut ketika ia menemukan Sarah berbaring telungkup dengan darah yang berceceran. Polisi dan pihak sekolah mengira Sarah meninggal karena jatuh di kamar mandi. Seluruh penghuni asrama berkumpul di gereja dan semua orang tampak sedih, kecuali Sofia yang menunjukkan ekspresi bahagia. Setelah ibadah selesai, Jason mendatangi Sofia dan menuduhnya sebagai dalang di balik kematian Sarah yang mendadak. Sofia tidak peduli sama sekali, bahkan ia marah dan kembali mengancam akan menyebarkan rekaman video mereka berdua. Ketika akhir pekan tiba, Jason dan Zoe dijemput oleh orang tua mereka. Sofia kemudian menyusun rencana untuk bisa mendekati Jason saat akhir pekan. Sofia kemudian meminta izin pada Suster Rebecca untuk menghadiri pemakaman bibinya. Saat Jason dan keluarganya sedang makan malam di sebuah restoran, secara mengejutkan, Suster Sofia muncul di hadapan mereka dan bertemu dengan orang tua Jason. Orang tua Jason menyapa Sofia dengan ramah, bahkan ayah Jason mengundang Sofia untuk makan malam bersama. Sofia kemudian mengambil kesempatan untuk menggoda Jason secara diam-diam dengan memegang pahanya. Hal itu membuat Jason sangat gugup. Sementara itu, Suster Rebecca menelepon rumah sakit tempat bibi Sofia dirawat. Ia bermaksud mengirim karangan bunga sebagai tanda bela sungkawa. Namun, pihak rumah sakit tidak mengetahui nama pasien yang disebutkan oleh Suster Rebecca. Suster Rebecca mulai curiga karena Suster Sofia telah membohonginya. Kembali ke Zoe, ia mendesak Jason untuk menceritakan apa yang terjadi karena ia tampak gugup ketika Suster Sofia makan malam dengan mereka. Jason akhirnya mengakui bahwa ia telah melakukan dosa besar dengan Suster Sofia.
Saat di sekolah, Jason dan Zoe berusaha mencari informasi tentang identitas asli Suster Sofia. Mereka diam-diam masuk ke kamarnya dan mencoba mengakses laptop Sofia. Sebuah fakta akhirnya terungkap bahwa nama asli dari wanita tersebut adalah Laura Peterson. Laura dengan sengaja menyingkirkan Suster Sofia untuk menyusup ke sekolah dan mendekati Jason. Di sisi lain, Suster Rebecca memanggil Sofia untuk datang ke kantornya. I dismissed them. Suster Rebecca kemudian mengungkapkan semua kebohongan Sofia dan ia hendak melaporkannya kepada kepala sekolah. Namun, ketika Suster Rebecca menuju pintu, Sofia memukul kepalanya hingga Suster Rebecca pingsan. Jason dan Zoe yang hendak melaporkan identitas asli Suster Sofia langsung ke kamar Suster Rebecca. Karena tidak ada jawaban, akhirnya mereka pergi tanpa mengetahui Suster Sofia ada di ruangan itu. Jason dan Zoe mencari Suster Rebecca di gereja, dan di sana Sofia telah mengikuti mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah tahu identitas aslinya dan akan melaporkannya kepada Suster Rebecca. Sofia yang marah langsung memukul Zoe dan membuatnya pingsan. Kemudian, ia menyerang Jason. Tiba-tiba, Suster Rebecca muncul di belakang Sofia dan ia langsung menyerang wanita itu. Namun, Sofia bisa membalikkan keadaan dengan cepat dan ia menyerang Suster Rebecca. Saat Sofia berusaha membunuh Suster Rebecca, Jason mengambil kesempatan dengan menusuk obeng di punggung Sofia. Akhirnya Sofia pun tewas dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu tanggapan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.